membangun wilayah Indonesia ini dengan hati, bukan membangun dengan kepentingan-kepentingan tertentu, tapi Indonesia itu harus membangun dengan hati. Kalau tidak membangun dengan hati, maka sampai kapanpun Indonesia ini tidak akan aman atau tidak akan maju begitu. Halo sahabat Rana Tribal, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tokoh, yaitu berasal dari ujung timur Papua. Kali ini saya akan membahas terkait 76 tahun Indonesia merdeka. Apakah kita sudah merasakan kemerdekaan itu? Oke, kita akan bahas dengan Bu Stefan. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam Bung Jonas. Bagaimana kabarnya, Bu? Kabar saya puji Tuhan sangat baik, Bung. Oke, Bung, kita sudah merayakan 76 tahun Indonesia merdeka. Usia bangsa ini sudah cukup tua, tetapi apakah kita seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sudah merasakan kemerdekaan? Bagaimana Bung melihatnya sampai sejauh ini? Oke, baik. Terima kasih, Bung. Jadi kalau kita lihat ya, walaupun Indonesia ini sudah merdeka sejak sudah 76 tahun ya, namun yang merdeka itu hanya terbentuk sebuah negara, tetapi untuk rakyatnya itu masih belum merdeka dari sisi ekonomi ya kalau kita lihat. Apalagi kita tidak perlu bicara yang wilayah timur ya, tetapi kalau kita lihat di wilayah barat saja, Indonesia Barat ya, yaitu di Jawa, itu minta maaf ya, kan kita lihat banyak masyarakat yang minta-minta, kemudian banyak yang apa istilahnya masih mencari uang dengan becak dan lain sebagainya, sehingga ada yang masih tidur di kolong jembatan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir dari sisi ekonomi ini Indonesia ini belum merdeka. Kalau kita lihat di Indonesia bagian timur ya, itu secara sumber daya manusia, saya pikir masih lemah sekali ya. Kalau memang kami orang Indonesia Timur itu memiliki sumber daya alam itu bisa dikatakan melimpah ya, tapi dari sisi sumber daya manusia itu sangat lemah sekali, sehingga untuk mengelola apa yang kita miliki yaitu sumber daya alam ya, untuk kita mengelola sendiri itu susah karena kita punya sumber daya manusia itu sangat lemah, belum bisa membuat alat-alat yang mengolah kita punya sumber daya alam yang ada. Kalau untuk wilayah Indonesia lain ya, kalau wilayah Indonesia lain saya pikir banyak rakyat yang belum merdeka secara ekonomi. Ya saya pikir seperti itu. Merdeka, saya tambahkan lagi, merdeka itu hanya beberapa orang saja, yaitu bisa dikatakan orang-orang ya seperti pejabat, pemilik partai dan pebisnis mereka itu yang merdeka, sedangkan banyak rakyat Indonesia itu masih hidup di bawah kemiskinan. Saya pikir seperti itu, Bung. Artinya di 76 tahun bangsa Indonesia masih banyak yang merasakan belum merdeka, baik segi ekonomi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Namun
Iya, Ibu bilang bahwa saat ini yang dirasakan kemerdekaan ini hanyalah segelintir orang, seperti pejabat dan orang-orang yang perlu. Artinya bahwa kondisi ini seharusnya apakah negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini agar kemerdekaan ini dirasakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, atau seperti apa? ya. Kalau menurut saya untuk mengatasi lemahnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia, ya, itu saya pikir memang harus hadir untuk memajukan sumber daya manusia di Indonesia. Tidak bisa negara tidak membiarkan rakyatnya tidak makan, hidup di bawah jembatan, hidup di bawah kemiskinan, tidak bisa. Tapi negara itu dia harus hadir untuk melihat warga negara yang sedang tidak mampu dalam menghadapi hidupnya begitu. Negara harus hadir uh, uh, dalam kehidupannya untuk memampukan dia untuk menjalani hidup ini begitu, Bu. Artinya negara di sini harus hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara ekonomi, pendidikannya, sehingga kita semua betul-betul merasakan kehadiran atau kemerdekaan itu. Seperti itu ya, Iya, Bu. Bung, ini ada yang menarik yang menjadi perbincangan menjelang 17 Agustus kemarin, yaitu ada salah satu gambar di tembok itu yang mirip, katanya mirip dengan presiden kita Joko Widodo. Dan hal itu menjadi viral karena ada yang mengatakan bahwa itu orang itu bisa dipidana, bahkan pihak kepolisian menyatakan itu telah melakukan pencemaran terhadap Presiden Joko Widodo yang katanya sebagai lambang negara. Namun itu menjadi pro dan kontra, karena ada yang mengatakan bahwa presiden itu bukan lambang negara. Dan juga ada tulisan di tembok juga yang tertulis Tuhan aku lapar. Dan hal itu disuruh dihapus. Artinya menurut saya mereka yang menulis Tuhan aku lapar dan menggambarkan itu, artinya mereka tidak serta-merta ada alasan. Sebetulnya itu menurut saya bagian dari ekspresi menyampaikan kondisi saat ini di situasi pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk semangat dan merdeka, namun kita disuruh dirumahkan dan tidak makan. Sebetulnya menurut saya itu bagian dari memberikan ekspresi, namun itu dihalangi, dibungkam. Artinya di 76 tahun dan kondisi itu salah satu kondisi menurut saya. Tapi bagaimana Bung melihat kondisi itu? Oke, baik. Kalau saya melihat seperti tadi Bung bilang Tuhan aku lapar. Saya pikir itu kembali ke aturan pemerintah lagi, ya. Di mana kemarin ada aturan yang dikeluarkan oleh presiden, yaitu PKM, ya. Saya pikir ini dampak tujuan dari pemerintah juga baik, tetapi ini dampaknya kepada masyarakat
rakyat kecil itu dampaknya kepada mereka. Artinya bahwa bagaimana mereka untuk buka warung. Ada beberapa video itu yang viral, kalau masuk ke warung itu harus punya surat vaksin dan lain sebagainya. Sehingga ini mempersulit rakyat kecil, sehingga mereka mau, artinya bahwa mereka itu memiliki anak, mereka punya anak tuh sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Yaitu mereka punya anak itu butuh uang untuk biaya untuk jajan, kemudian membeli anak punya peralatan kuliah, sekolah, terus biaya untuk sekolah, bayar uang SPP anak. Jadi pemerintah juga tidak bisa membuat aturan yang memperketat masyarakat sekali. Itu tidak, itu saya pikir kurang tepat ya, karena kita lihat Indonesia ini kan banyak masyarakat yang ini ya, bisa dikatakan banyak masyarakat yang kurang mampu, sehingga menurut saya alangkah baiknya itu jangan terlalu memperpanjang PPKM ini, karena itu dampaknya kepada masyarakat. Sudah katakan bahwa dampaknya itu kepada rakyat kecil dibandingkan dengan mereka yang punya usaha, mereka yang punya bisa dikatakan mereka yang mampu untuk menghidupi keluarganya, sehingga dampaknya itu kepada rakyat kecil. Saya pikir mereka pantas mengatakan bahwa Tuhan aku lapar, karena kita lihat pemerintah melakukan pembatasan, akhirnya memerintahkan Satpol PP untuk tutup warung yang masih buka, kemudian merusak. Ada beberapa video yang saya nonton itu masuk di warungnya warga, kemudian bentak-bentak, sempat berkelahi dan lain sebagainya. Ini saya pikir kurang tepat ya, karena orang hidup itu kan butuh kerja untuk makan. Ada, saya sudah katakan bahwa dia punya anak itu butuh apa, yaitu mungkin sekolah atau kuliah dan lain sebagainya. Ya mungkin tidak banyak hal yang saya mau sampaikan, mungkin. Iya Bu, sebetulnya di kondisi pandemi COVID-19 ini sebetulnya pemerintah harus hadir di tengah-tengah untuk lebih memberikan edukasi dan memberikan pendampingan terhadap masyarakat, dan harus mengeluarkan aturan yang betul-betul memberikan pro terhadap masyarakat. Dan misalkan PPKM dirumahkan, ditutup dan lain sebagainya, banyak yang dirumahkan, semestinya pemerintah hadir untuk memberikan makanan ya. Karena masyarakat begitu banyak tanggungan-tanggungan yang setiap bulan, baik seperti yang bilang tadi, bayar pendidikan, makan sehari-hari, juga bagi orang yang masih tinggal kontrakan ataupun kosan harus membayarkan tagihan itu. Ya Bu, kalau Bu melihat dari segi kemanusiaan sekarang di usia 76 tahun bangsa Indonesia ini seperti apa? Karena kalau saya lihat kemarin di Papua itu terjadi pemukulan terhadap warga yang dilakukan oleh oknum, kalau nggak salah ya, kira-kira 2 orang. Itu sebetulnya kejadiannya seperti apa? Ya oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai kekerasan ya di Papua, kalau kekerasan itu bukan baru kali ini ya, tetapi itu sudah ada sejak Indonesia mengambil Papua, atau istilahnya Indonesia integrasi atau aneksasi Papua ya, yaitu pada tahun 1963. Itu kan sudah ada banyak operasi-operasi militer di sana. Namun kemarin juga sempat pemukulan terhadap ada 2 warga ya,
Kalau di Jayapura itu yang sempat dipukul kepalanya itu darah banyak. Kemudian di Yaokimo ya, kalau di Yaokimo militer ya, militer itu tembak warga sipil. Kalau menurut saya ini hal yang kurang baik ya. Artinya bahwa warga itu kan mereka mau menyampaikan mereka punya aspirasi, bukan mereka mau melakukan apa kericuhan atau apa, tetapi mereka hanya mau menyampaikan aspirasi di depan umum. Makanya kalau untuk untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya itu kadang di Papua itu dibungkam. Jadi kita lihat pendekatan militer di Papua dengan di daerah lain ini itu sangat beda jauh sekali. Apalagi di Papua itu sulit untuk dijangkau oleh media-media nasional dan lain sebagainya, sehingga di sana tuh kebanyakan luas melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang ada di sana. Ya seperti itu, Bu. Terus sampai sejauh ini seperti apa kelanjutan dari pemukulan itu? Apakah ada laporan atau ada tindakan dari pihak yang berwajib ataupun dari pemerintah setempat terkait kejadian? Karena sebetulnya itu bagian dari menyampaikan aspirasi, tetapi oknum melakukan pemukulan. Artinya apa? Demo secara demokrasi di usia 76 tahun ini masih terbilang jauh dari seperti yang diharapkan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kalau kita lihat ya, tadi Bung bisa ulang pertanyaannya, tadi kurang jelas. Artinya bagaimana kelanjutan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum itu? Apakah sudah ada tindakan dari pihak yang berwajib terhadap oknum itu, ataupun bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat terkait kejadian seperti itu? Ya, oke, baik. Jelas. Jadi untuk apa ya? Saya juga belum ikuti ya, tetapi kemarin tuh sempat lukanya cukup parah ya di kepala itu, sama yang ditembak itu cukup parah juga. Namun untuk apa ya? Untuk menyelesaikan pelanggaran HAM itu pikir sangat susah sekali. Kalau di daerah lain yang ada di Indonesia yang kurang tahu, tapi kalau di Papua itu sangat susah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di sana. Contohnya seperti kalau di Papua itu banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan ya. Seperti di kemarin, seperti tahun 2014 itu ada Panyai Berdarah, kemudian Wamena Berdarah tahun 2003, Wasir Berdarah tahun 2001. Itu kan banyak sampai sekarang pun masih belum selesai. Dan kalau pikir hanya itu masih belum inilah, artinya masalah begitu masih belum membaik seperti itu. Artinya sampai sejauh ini di usia yang tua ini, di usia yang 76 tahun ini, masih banyak apa namanya yang belum diselesaikan oleh negara, seperti yang disebutkan oleh Bung tadi bahwa ada apa namanya terjadi kekerasan terlalu di beberapa tempat di Papua, namun sampai sejauh ini belum diselesaikan oleh pemerintah. Artinya ketika pemerintah tidak hadir untuk rakyat, artinya ya bangsa
kita belum apa ya, belum bisa dikatakan merdeka karena masih banyak penindasan atau hal itu sengaja dibiarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya, kalau ini ya, itu saya pernah baca di salah satu buku ya, yaitu bukunya Socrates Teman. Socrates Teman tuh dia adalah salah satu penulis buku juga ya, sekaligus pendeta di Papua. Beliau punya buku itu banyak, palingan dan penggemar buku tentang Papua itu pasti tahu. Jadi dia menulis buku itu banyak, dan di halaman pokoknya awal-awal itu dia pernah menulis bahwa Pak Beni Giai itu salah satu pendeta di Papua juga ya. Dia juga menulis buku banyak, salah satunya itu pembunuhan terhadap salah satu tokoh Papua yaitu P.I. Seluai. Itu dia pernah menanyakan sama Presiden SBY ya di Jakarta. Dia pernah menanyakan seperti ini, Pak Presiden, kenapa sampai permasalahan Papua itu tidak bisa diselesaikan? Dia pernah tanya begitu. Kemudian Pak SBY pernah jawab begini, di negara ini ada kelompok garis keras, makanya untuk menyelesaikan persoalan Papua itu sangat sulit. Jadi mereka sempat menjadi tanda tanya juga, kelompok garis keras itu seperti siapa begitu. Karena kalau masalah kelompok garis keras ini, maka persoalan di Papua itu tidak akan selesai begitu. Ya, saya pikir seperti itu, Bu. Artinya di sini kekuatan kelompok garis keras itu dengan kekuatan negara itu jauh lebih kuat kekuatan dari kelompok garis keras. Sementara kita ketahui bahwa negara itu punya segalanya, tentara, polisi, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun apa sih penyebabnya sehingga kelompok garis keras itu lebih bisa dominan terkait seperti dibilang bahwa hingga tidak bisa menyelesaikan persoalan itu? Iya. Saya juga belum tahu persis ya kelompok garis keras seperti apa. Namun saya baca dari bukunya Socrates Teman itu seperti itu. Jadi saya sudah katakan bahwa selama ada kelompok garis keras ini, maka persoalan di Papua itu tidak akan selesai begitu. Karena kelompok garis keras ini pun mereka bisa tanpa diperintah oleh presiden pun mereka bisa melakukan sesuatu begitu. Itu yang kelompok garis keras. Yang harus dicari itu kelompok garis keras itu siapa, sehingga persoalan-persoalan di Papua dan Indonesia itu bisa diselesaikan. Itu mungkin menjadi palingan Pak Presiden juga tahu tentang kelompok garis keras siapa. Tetapi kelompok garis keras ini pasti mereka punya power yang begitu, mereka punya power yang begitu besar. Ada di belakang itu ada sebuah hal yang besar yang mendorong mereka seperti itu. Ketika misalkan presiden waktu itu tahu atau pemerintah tahu kelompok garis keras ini, kenapa kelompok garis keras itu yang mengganggu ketertiban, mengganggu kemerdekaan seluruh masyarakat Indonesia agar tetap damai berdampingan, itu tidak dimusnahkan saja kelompok garis keras itu? Kan pertanyaannya seperti itu. Iya. Misalkan pemerintah betul-betul hadir untuk keberlangsungan hidup dari
masyarakat seluruh Indonesia. Iya. Atau sepertinya sengaja di kelompok garis keras ini sengaja dilindungi agar bisa misi-misi orang-orang tertentu bisa dijalankan. Atau seperti apa Bung melihat? Kalau memang Indonesia mau aman ya, berarti harus amankan dulu kelompok garis keras ini. Karena kalau tidak amankan kelompok garis keras ini, maka Indonesia yang belum tentu aman. Karena kelompok garis keras ini kan mereka bisa kendalikan seorang presiden juga. Sehingga yang harus dibereskan tuh kelompok garis keras ini. Itu siapa-siapa, supaya Indonesia ini aman kok. Ya, seperti itu. Oke, Bung. Kalau Bung lihat dari segi misalkan dari Papua sendiri ya, apa saja sisi apa saja yang belum merasakan kemerdekaan, misalkan pendidikan seperti apa dan lain sebagainya, itu dilihat dari kacamata wilayah kita di sana. Merasakan yang apa-apa saja yang belum kita atau masyarakat terasakan. Ya, Bung, untuk pertanyaannya bisa diulang soalnya kurang jelas. Oke, Bung melihat apa saja, kondisi apa saja atau sisi apa saja yang belum dirasakan oleh masyarakat kita di sana, khususnya di Papua. Oh ya, yang belum dirasakan oleh masyarakat Papua begitu ya. Ya, Oh ya, jadi kalau saya lihat di Papua ya, yang masih kurang, mungkin menurut Bung masih kurang di sana ya. Atau bagaimana Bung? ya Bung, seperti itu. Oh ya, masih kurang di sana ya. Kalau saya pikir di sana itu banyak masalah ya, masalah-masalah. Kalau kita lihat difokuskan oleh pemerintah ini kan, kita lihat seperti saya sudah katakan tadi bahwa membuat jalan trans Papua, kemudian jembatan, dan satu lagi yang kurang baik itu pengiriman militer ke Papua. Itu yang saya pikir kurang baik. Di mana Indonesia masih melakukan cara-cara yang lama ya. Pada saat Indonesia integrasi atau aneksasi Papua ya dalam NKRI ya, dulu dilakukan banyak operasi-operasi militer, sehingga cara-cara seperti itu pun sampai sekarang juga masih ada. Jadi ini saya pikir harus, kalau memang mau membangun Papua dengan hati, berarti bukan dengan pendekatan militer. Kalau dengan pendekatan militer, maka persoalan di Papua itu tidak akan selesai. Maka dilakukan dengan pendekatan hati, bukan dengan pendekatan militer. Karena pendekatan militer itu saya yakin bahwa Indonesia atau Papua itu tidak akan aman. Papua akan percaya kalau Indonesia mengirim militer ke Papua, maka bahwa orang Papua dari Indonesia. Seperti itu, Bu. Artinya, Hal yang kurang saya sudah katakan tadi bahwa kesehatan dengan pendidikan itu yang masih kurang. Sama jangan jangan kebanyakan mengirim militer. Seperti itu, Bu. artinya kehadiran militer di Papua juga membuat suasana hati masyarakat di Papua itu tidak tenang, tidak leluasa atau merasakan kemerdekaan itu, karena selalu dihantui ya, ya bisa dibilang begitu ya, ya Bu. Iya. Karena masyarakat lebih khususnya masyarakat yang bagian timur, ketika kita melihat sosok oknum-oknum baik itu polisi, tentara, itu merasakan seperti ada tekanan. Ya,
Iya, betul, Bung. Oke, Bung, kita di uh, acara, apa sih harapan besar Bung di usia yang 76 tahun bangsa Indonesia? Harapan besarnya untuk kedepannya sehingga bangsa Indonesia lebih apa namanya bisa dikatakan kemerdekaan itu betul-betul dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dirasakan oleh para elit ataupun hanya dirasakan oleh para pengusaha saja. Apa harapannya? Iya, kalau mungkin dari saya ya Indonesia harus membangun wilayah Indonesia ini dengan hati, bukan membangun dengan kepentingan-kepentingan tertentu, tapi Indonesia harus membangun dengan hati. Kalau tidak membangun dengan hati, maka sampai kapanpun Indonesia ini tidak akan aman atau tidak akan maju begitu. Harapan saya itu sudah Indonesia harus membangun Indonesia ini dengan hati. Seperti itu, bukan membangun dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti itu, Bu. Oke, Bung, terima kasih atas waktunya. Semoga di usia yang 76 tahun bangsa Indonesia, segala harapan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang kecil hingga yang besar, apapun latar belakangnya, sama-sama merasakan kemerdekaan. Oke, Bung, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara-acara yang selanjutnya. Oke. Siap, Jonas. Sampai jumpa lagi. Selamat malam, selamat siang, selamat